anak muda keinginan tahunya cukup tinggi. Ya. Tapi kemampuan kita untuk menyajikan menu dengan narasi yang cerdas, dengan keadaban, itu menjadi faktor penting. Ya kan, sebagai perempuan cantik kan banyak sekali isunya yang berkembang. Kalau perempuan nggak terlalu cantik, nggak terlalu banyak isu. Gitu ya. Karena nggak terlalu menarik gitu. Nggak terlalu menarik. Isoy. Kalau orang baik hanya diam, orang cerdas dan baik tidak aktif gitu, dan pasif gitu, ya jangan salahkan kalau anak-anak muda lebih mengonsumsi hal-hal yang keras dan berbeda. Terus mungkin pesan nih buat anak-anak muda kayak gitu yang kaitannya dengan nilai-nilai kebangsaan. Saya kalau pesannya satu, Ya. sering-sering aja buka narasi lintas generasi. Wah. Tanpa caci maki. Salam tradisi, narasi lintas generasi, berdiskusi tanpa caci maki. Kalau kita menyaksikan fragmen tadi, mengingatkan kehidupan sehari-hari kita. Dimensi sosial itu selalu diikuti perbincangan mengenai agama, soal moralitas, dalam hal bekerja, dalam hal penampilan, dalam hal karakter moralitas dan seterusnya. Tentu membincangkan mengenai moralitas, soal agama, soal keadaban menjadi isu penting. Hari-hari terakhir juga kita saksikan betapa agama seringkali menjadi inspirasi orang untuk membangun perdamaian. Agama juga bisa menjadi bagian penting untuk menjelaskan kohesi sosial, termasuk kebangsaan. Tapi di sisi yang lain interpretasi atas agama juga seringkali terperosok pada perselisihan, pertengkaran, dan berbagai konflik yang seringkali mengarah ke kekerasan. Perbincangan ini akan kita kupas, tema ini akan menjadi bagian bahasan kita dalam narasi lintas generasi. Kita menghadirkan sosok yang memiliki kompetensi di bidangnya, ahli di bidangnya. Tentu ini penting buat kita bahas, kita hadirkan agar beliau nanti bisa membantu kita mengurai, mendiskusikan berdasarkan pengalaman, pengetahuan. Kita hadirkan Gus Muafiq. Oke, masih di narasi lintas generasi, berdiskusi tanpa caci maki. Nah, tadi sudah di-present ya sama Sari. Jadi malam ini ada narasumber kita yang luar biasa, Gus Muafiq. Jadi kita akan berdiskusi soal tema malam hari ini adalah Islam dan membangun keadaban bangsa. Ini saya mau menyapa dulu nih narasumber kita ini. Selamat malam Gus, apa kabar? Selamat malam, baik-baik. Baik ya, luar biasa ini ya. Walaupun hujan-hujan kita semoga ini jadi obrolan yang hangat ya untuk kita semua ya. Amin. Terus tadi kalau kita bersama nih nonton fragmen ini saya jadi teringat ya mungkin soal adab ya. Jadi saya ini kan generasi milenial juga nih, yang teman-teman saya tuh banyak yang tatoan gitu loh Gus. Wah, ada yang penuh gitu tatonya gitu. Nah suatu ketika dia ini kadang-kadang kan suka ada stigma kalau orang tatoan tuh preman gitu. Padahal kan belum tentu seperti itu ya. Nah dia kemudian kaitannya dengan ibadah. Nah ketika dia sedang melakukan sembahyang waktu itu memang sholat Jumat gitu ya. Ternyata tuh orang-orang tuh yang di masjid tempat dia sholat tuh gak mau deket dia. Jadi dia kayak dijauhin karena lihat penuh memang tatonya gitu, nggak apa ya, udah kayak raja mungkin ya jatuhnya kayak gitu. Nah itu kan sebetulnya kemudian kalau kita berbicara dari hal yang paling kecil nih dengan kaitannya dengan adab tadi itu. Nah ini gimana Gus melihat fenomena yang seperti ini? Jadi kalau yang ditanya itu masalah tato misalnya, kait itu ya. Ya tato itu di awal itu adalah simbol kebaikan. Jadi simbol kepahlawanan, simbol kesatria. Tapi kemudian simbol ini kan bergeser. Ya sama. Beberapa simbol juga mengalami pergeseran. Musik, underground misalnya. Itu dulu adalah bagian dari sejarah perlawanan terhadap gerakan perlawanan terhadap sistem borjuis di Eropa.
Tapi bergeser juga. Ya. Ya, ada yang jadi kelangenan kan. Kan gitu. Burung kan gitu. Burung-burung itu dulu adalah bagian dari bunyi-bunyian yang bisa kita nikmati. Oke. Lama-lama pemelihara burung bergeser. Ya. Ya kan, bukan bagian dari apa sesuatu yang kelangan, tapi berubah jadi kelangenan yang itu ada harganya. Tato juga begitu sebenarnya. Ya. Mungkin pakaian juga sama, Ya. bergeser kan dari pakaian proletar lama-lama bergeser jadi pakaian berjuis, ledasi seperti itu. Nah kebalik-balik memang. Dulu yang namanya ketela itu makanannya orang miskin. Oke. Sekarang dia menjadi makanannya orang kaya. Karena yang kaya tidak boleh lagi makan nasi. Kolesterol. Itu sama. Tato pun seperti itu. Nah, persoalan utama adalah tiba-tiba narasi mana yang lebih kuat kan gitu. Ya, tato sebagai sebuah simbol kesatria, tiba-tiba narasinya kalah kuat dengan narasi tentang tato adalah kenakalan, adalah simbol Jagger gitu kan. Ya. Nah, yang ke Indonesia, di Indonesia sudah ada di Dayak itu. Tato itu simbol kesatria, simbol kelas di masyarakat. Tapi di Jawa kan tidak punya tradisi tato. Jawa nggak punya tradisi tato. Nah, karena di Jawa nggak punya tradisi tato, sementara Jawa menjadi pusat dari kekuasaan, jadi budaya karena ada ibu kota di sini. Nah, itu yang kemudian mengambil alih tato, gitu. Itu aja. Itu artinya memang interpretasi atas teks itu bergeser. Saya kira Gus Muafik nanti pasti akan menjelaskan. Sebagian besar atas narasi agama kita berkontestasi luar biasa. Ya. Dan itu seolah-olah kalau kita lihat di media itu kalau omongnya keras itu representasi Islam. Padahal belum tentu juga. Ya. Hanya praktek-praktek kultural itu yang nggak diangkat gitu. Ya. Ya. Berarti ini kan kaitannya juga dengan nilai-nilai keislaman itu sendiri ya sebetulnya. Nah, itu gimana Gus? Kaitannya kemudian nilai-nilai keislaman ini untuk apa ya? Kontribusi kebangsaan lah. Jadi gini, kalau berbicara Islam, ini kan berbicara tentang Rasulullah, tentang Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini mampu menjadi teladan yang baik. Jadi Nabi Muhammad ini menjadi teladan, jadi contoh. Contoh itu bukan karena banyak berbicara. Jadi contoh itu bukan karena banyak berbicara, tapi karena banyak berperilaku. Makanya dalam bahasa Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu contoh. Nah, ketika kemudian Islam bergeser dari contoh ke narasi, kata-kata, ya makanya kemudian muncul juga kontra narasi. Ya kan? Coba narasi hadis itu misalnya, kan contoh semua itu. Amarona, Rasulullah SAW, aku disuruh sama Rasulullah. Disuruh itu artinya menjalankan. Nahana Rasulullah SAW, aku dilarang. Kunna ma'a Rasulullah SAW naf'alu, aku bersama Rasulullah menjalankan. Ra'aitu Rasulullah SAW yaf'alu, aku melihat Rasulullah melakukan. Baru kemudian sami itu aku mendengar. Nah, itu yang namanya narasi dari Rasulullah, aku mendengar. Nah, kenapa Rasulullah bisa dicontoh? Satu memang terkait sosiologi masyarakat Arab yang memang komunal kan. Ya. Masyarakat gurun ini kan komunal. Ya. Berburu bersama, sumur bersama. Karena kalau bikin sumur lagi kan susah itu. Iya. Pohon bersama. Nah, komunalisme ini membuat Rasulullah bisa diteladani. Setiap hari kumpul dengan sahabat, makan bersama. Bagaimana Rasulullah ketika bercerita kepada para sahabat, dengar ini kumpul. Nah, kalau ke Indonesia kan yang bisa mengambil peran itu kan kiai sebenarnya. Ya. Oke. Ya kiai lah, makanya kiai ini nggak pernah kehabisan stok narasi keislaman dan akhlak. Iya. Karena kemudian kiai ini membangun sistem komunal yang tadinya ada di
Rasulullah dibangun di sini Oke. sistem komunal itu. Oke. Bersama santri, berbagi makanan, berbagi rumah. Bahkan kiai diomeli sama istri pun santri denger. Ya. Iya kan, makanya kemudian menghasilkan satu dialektika yang luar biasa. Ada dialektika pengetahuan, ada dialektika budaya, ada dialektika sosiologi menyatu. Itu Ya. yang terjadi. Nah, sementara sistem komunal di luar pesantren, kiai juga membentuk. Makan yang tadinya sendiri-sendiri diajarkan bersama. Oke. Ya kan, doa yang tadinya sendiri-sendiri diajarkan doa bersama. Ya, sholawat yang tadinya sendiri diajarkan sholawat bersama. Nah, kebetulan Islam ketika datang membangun kebersamaan, sudah ketemu dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sudah jadi bangsa, sudah jadi budaya. Artinya relevansi untuk membincangkan teks agama itu dalam tradisi sejarah. Itu sudah punya bukti yang cukup kuat. Dan itu kalau kita kaitkan dengan kebangsaan kita membicarakan di komunitas, dia berkontribusi juga membicarakan tentang keindonesiaan. Cuman kalau kita lihat dalam faktanya itu bahwa yang diproduksi narasinya itu bukan narasi yang menghubungkan Islam dengan kebangsaan itu. Akibatnya seolah-olah perilaku yang tadi ngumpat-ngumpat kayak gitu-gitu. Ya. Itu identik dengan agama, identik dengan Islam. Padahal sebetulnya ini soal pilihan interpretasi. Oke. Gus Muafik saya kira menjelaskan cukup bagus bahwa kalau historinya seperti itu, maka secara sosiologis perkembangan masyarakat Indonesia, komunitas itu bisa ditafsir dalam kacamata mungkin kayak milenial itu ya lewat media itu ya. Yang pesantren berkumpul tapi jaringan antar pesantren, antar santri dan solidaritas untuk saling merasakan menjaga keindonesiaan menjadi relevan. Ya, jadi gini, Islam ketika datang itu adalah menjadi bagian dari pembangunan karakter kebangsaan yang ada di Nusantara. Karena Islam punya tanggung jawab. Seiring runtuhnya peradaban sebelum Islam. Itu pembangunan karakter yang gimana, Gus? Jadi gini misalnya kan, karakter kebangsaan sebelum Islam datang. Ini kan perubahannya cepat sekali. Perubahannya cepat sekali karena sebelum Islam itu Hindu. Hindu itu punya sebuah dharma. Ada dharma yang kalau tidak salah dikenal dengan Upanishad. Tiba-tiba menghilangkan jati diri gitu aja. Jadi setelah jadi raja pergi entah kemana gitu. Gajah Mada ketika melakukan Upanishad pergi kita sudah nggak ngurus. Makanya kan kemudian kerajaan ini cepat runtuh. Nggak perlu diserang. Tapi karena tradisi keagamaannya memang kesalehan itu setelah dunia dengan hingar-bingar terus pergi untuk persiapan mokso, menghilangkan keduniaan. Makanya kita bisa ukur kenapa Majapahit yang begitu gede tiba-tiba runtuh. Ya karena memang isinya orang-orang soleh. Orang-orang soleh dalam beragama ketika dia merasakan sudah saatnya untuk meninggalkan duniawi ini, pergi gitu aja. Nah, dalam situasi itu maka kemudian Islam hadir untuk membangun. Karena Islam ini berbicara tentang peradaban sebenarnya. Ya membangun. Makanya waktu itu dengan perilaku. Nah setelah terbangun, kemudian menjadi sebuah bangsa, lahirlah yang namanya kelompok yang akan mengambil kontestasi kebangsaan. Nah kontestasi itu ketika mau mengambil dari kelompok agama, berubah dari membangun ke narasi. Karena untuk mengambil kontra narasi dari yang sudah ada. Kan gitu. Makanya sekarang kan misalnya Islam yang hadir menghasilkan narasi. Bukan sebagai semata-mata karena oposisi, tapi juga bisa terjadi karena reposisi. Perubahannya di situ. Kalau dulu kan membangun. Ketika misalnya satu contoh. Islam ketika datang, ini menghadapi situasi yang sangat serius. Contoh ya, penyebar agama sendiri. Narasi selama ini kan diceritakan bahwa Islam disebarkan oleh saudagar. Secara epistemologi itu dan secara metodologi mustahil. Itu salah. Kenapa? Loh,
Hindu itu yang boleh ngomong agama itu Brahmana. Brahmana itu ner dunia. Bahkan kesatria di bawah Brahmana pun gak boleh ngomong agama. Apalagi Wesya pegawai. Apalagi Sudra. Sudra itu petani pedagang. Ya. Sekaya apapun pedagang dia Sudra. Dia gak boleh ngomong agama. Makanya ketika Islam datang dengan saudagar gak terjadi perubahan apa-apa. Orang Jawa gak mau. Saudagar kok ngomong agama. Sudra gak boleh. Loh, makanya kemudian narasi kebangsaan, keagamaannya yang ketemu adalah wali. Ya. Karena wali ini setingkat dalam konsep Brahmana. Yang tidak takut apa-apa, punya kedekatan dengan Tuhan, punya kekeramatan, sama. Wali ini yang kemudian membangun bangsa ini, meneruskan, sudah punya modal Bhinneka Tunggal Ika. Makanya tidak terlalu merusui. Yang datang ini wali, syaikhun, menggunakan bahasa lokal, kiai, campur kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret, nah, yang lain, tilmidun muridun santri. Kan ini proses sosial, musola langgar, jadi tempat sholatnya langgar. Artinya narasi-narasi lokal hasil interpretasi agama Islam misalnya itu kan sangat penting, dan ini mungkin nanti si Anissa bisa bercerita. Generasi milenial itu seringkali tidak disuguhi dalam konteks historis, cara membaca sejarah dan kontekstualisasi hari ini. Sehingga ketika penggalan sepotong-sepotong dalam menafsir suatu, kadang-kadang kemarahan yang muncul. Hanya gara-gara interpretasi dia dengan hari ini berbeda dan tidak melihat sejarah gitu. Dan tadi kalau udah bicara kontestasi, merebut kekuasaan, pengen posisi gitu, itu urusannya udah berbeda gitu. Narasi. Tapi kalau waktu Allah kan membangun bangsa. Ini nih juga yang mungkin sering terjadi nih gini Gus. Jadi kalau apa ya, kita juga sering menyaksikan gitu ya. Kita kan sangat akrab sekali ya dengan media sosial semacam itu. Kemudian kita lihat sendiri, oh di media sosial nih ada si A sama B gitu, perang gitu. Ngomongin mereka saling mengumpat, ada apa, malah justru menggunakan, oh ini fatwa ini, tapi bukan membawakan kedamaian sebagai. Bukan membangun ya? Iya, bukan membangun gitu ya. Tapi justru malah kayak saling merusak gitu sama lain, destruktif gitu. Nah, kita kan juga yang lihat ini gimana ya, jadi ada galau lah kalau boleh dibilang nih sebagai milenial tuh. Jadi itu gimana tuh? Gini Mbak Nisa ya, kita kembali ke belakang dulu sebentar sebelum ke situ karena biar terus kemudian Islam kan, Islam ini membangun, nggak mungkin lah Islam ketika mau membangun itu tidak memberikan narasi kunci. Contoh ya. Islam ini kan memperkenalkan manusia hidup sederajat, setara, dan harus saling mengerti, saling bertanggung jawab. Sementara waktu itu ketika masuk ke sini pertama, yang ditemui adalah masyarakat yang penuh kasta, struktur kekuasaannya, raja, hamba, kawulo, gusti, kan itu. Nah, Rasulullah itu punya guidance, gitu. Apa guidance ketika membicarakan tentang peradaban manusia dan kekuasaannya? Rasul pernah mengatakan dengan bahasa yang lugas, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah rakyat dan kalian semua saling bertanggung jawab. Nah, orang yang saling bertanggung jawab dalam kehidupan itu namanya rakyat. Maka kemudian raja, hamba, kasta-kasta dilebur dalam satu konsep rakyat. Yang sekarang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat itu. Artinya egalitarianisme itu sudah tertanam secara historis maupun akar nilainya teksnya ada ya? Teksnya ada. Jadi rakyat, makanya kita ini kemudian orang Islam disebut rakyat. Tapi bahwa kemudian struktur dasarnya tidak berubah. Yang kawulo tetap boleh bilang kulo. Yang hamba ambo, yang abdi di Sunda masih boleh bilang abdi. Yang hamba sahaya masih boleh bilang saya. Ya, tapi kemudian sistemnya menjadi rakyat. Dan satu-satunya kaum muslimin dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Ini sangat genuine. Nah, ra'iyah itu kalau ngumpul setara. Makanya kemudian ra'iyah yang setara itu ketika membangun sebuah sistem bersama disebut musyarakah. Lah musyarakah itu yang sekarang diserap ke bahasa kita menjadi masyarakat.
Nah kalau masyarakat itu punya kepentingan, bicarakan dong yang baik. Nah membicarakan yang baik kepentingan semua orang, itu guidance-nya dalam Al-Quran. Wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kalian dalam setiap urusan. Maka lahir kemudian bahasa musyawarah. Nah sistem ini dibangun oleh para wali. Waktu itu. Dibangun akhirnya murid-murid wali, misalnya Datuk Ribandang menduplikasi di Sulawesi. Raden Fatah di Demak diduplikasi. Kemudian Aryo Abdillah di Palembang. Nah, proses-proses yang dilakukan oleh wali diduplikasi ini menghasilkan teritori. Nah, teritori yang dihasilkan oleh sistemnya para wali ini disebut wilayah. Dan wilayah itu adalah daerahnya para wali. Dan wilayah-wilayah itu sekarang bersatu dalam namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Jadi kalau kita tarik dalam skala yang lebih makro, masyarakat kita dengan formasi sosial ada itu tidak terlalu sulit untuk menarik garis. Islam sendiri punya histori yang tadi dijelaskan oleh Gus Muafiq. Nah mungkin tantangan yang tadi Anissa sebut bahwa bagaimana sejarah ini bisa mampu diletakkan pada posisinya dan kita interpretasikan melihat tantangan kebangsaan ini. Saya kira kalau dilihat dari historinya seperti itu sebetulnya kita terlalu banyak harta karun tentang semangat persatuan di dalam kemajemukan, menghubungkan narasi konteks lokal dan ternyata itu bisa dihubungkan dengan keindonesiaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, nah barangkali ini menjadi sangat menarik ya karena dari sini akhirnya saya juga jadi tahu gitu loh sekarang kan. Sebagai milenial kita jadi tahu gitu. Oh ternyata ditarik sejarah ke belakang seperti ini kan itu ada 1, 2 nilai. Nah ketika kita kemudian berbicara lagi soal nilai-nilai yang bisa dijadikan contoh yang sangat relevan di sekarang ini kalau ditarik lagi mundur itu apa aja itu Gus kira-kira tadi selain ini? Tadi ya dari membentuk musyawarah yang selama ini bahkan mungkin saya tahu narasi musyawarah itu lahirnya di desa justru gitu. Oh ternyata ketika tadi kemudian ditarik ke belakang saya jadi tahu kan sejarahnya dengan nilai-nilai agama Islam gitu. Jadi sebenarnya ada satu guidance besar gitu ya dari yang diberikan oleh Allah. Ada guidance besar. Yang itu dengan sebuah teks yang sangat lugas. Oke, Gus, nanti kita teruskan dulu karena saya harus potong nih, maaf untuk jeda komersial break berikutnya. Hari gini, pilih ketengan paling unlimited. Unlimited senak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel. Hari gini, pilih ketengan paling unlimited. Unlimited senak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel.